menyebabkan kita kumpul, menyebabkan kita ketemu di tempat ini adalah karena kita satu hal, yaitu di dalam naungan Islam dan iman. Kita sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam kalimat ini dan Allah selamatkan kita di akhirat dengan sebab kalimat ini. Nabi kita Muhammad SAW di antara tugas beliau yang paling penting selain membawa tauhid dan risalah, yaitu tugas yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah dalam ayat ini, kama arsalna fiikum rasulan, sebagaimana telah kami utus di antara kalian seorang rasul, yatlu 'alaikum ayatina, yang membacakan, menyampaikan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah, dan ngajarin kalian al-kitab, al-Quran, wal hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ngajarin kalian sesuatu yang dulunya kalian belum tahu. Gitu kata Allah dalam Al-Quran. Ayat ini menghimpun tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan, bebankan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana juga ia bebankan kepada para rasul-rasul yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya. Dan di antara yang disebutkan tadi dalam ayat ini, bahwa dia datang, Rasul datang, Nabi kita Muhammad SAW datang ke tengah-tengah kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul, dan dia kepada kita bawa Quran dan bawa penjelasan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran adalah berupa kalamnya dia, sabda-sabdanya yang menjelaskan makna daripada Al-Quran, maksud daripada Al-Quran, kandungan daripada Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, itu Al-Quran. Maka Nabi selain menjelaskan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, ada yang disebutkan dalam itu ayat, wa yuzakkikum, dan dia sucikan kalian. Yaitu dia sucikan pertama kali kita ini dari kotoran yang paling kotor dan paling merugikan kita, kalau itu kotoran masih menghindar seorang manusia. Kotoran itu berupa kesyirikan. Selamat kita dari kotoran itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi muslim. Nah, Rasul di antara tugasnya adalah mensucikan umat dari yang dulunya mereka menyembah berhala banyak di Ka'bah. Disebutkan oleh ulama ada lebih dari 300 berhala, yang kecil, yang besar ada namanya Hubal, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, yang gede-gede yang di depan Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Jadi kalau orang dulu di zaman jahiliyah, kalau mereka tawaf di Ka'bah, ya samping kanan dan kiri mereka banyak berhala. Rasul turun, Rasul datang, Rasul diutus, maka beliau jelaskan tauhid, lalu masuk Islam 1, 2, 3, 4. Awal-awalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Masuk Sayyidina Bilal bin Rabah, masuk bulan Islam satu persatu, mengucapkan kalimat syahadat, mengislamkan dirinya di tangan Nabi. Rasul datang mensucikan mereka. Yang tadi di hati mereka menyembah Lata, Uzza, selain Allah Ta'ala, berhala ini berhala itu. Maka datang Rasulullah, mereka nyahkan semuanya, mereka singkirkan semuanya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah menyatu dalam diri mereka dan melekat di hati mereka. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau begitu menghayati nikmat itu, beliau di satu saat terlihat kadang nangis,
kadang ketawa. Ya, yang lihat bingung. Ini tidak Umar sesaat nangis, sesaat ketawa. Kalau kita nggak pernah nangis terketawa beda-beda. Nah, jangan nangis terketawa. Pikiran orang kalau kita lihat begitu, orang itu begitu kita nangis terketawa, ini masih ditempatkan di tempat khusus. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, para sahabat tahu bahwa beliau menyimpan dalam dirinya asrar, rahasia-rahasia ilahi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berupa keimanan yang kuat dan makna-makna iman ada dalam dirinya. Sehingga Sayyidina orang-orang yang di sekitarnya bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Tuhan, kenapa kau saat menangis, saat tertawa? Lalu beliau jelaskan, saya menangis karena saya ingat dulu waktu zaman jahiliyah saya punya anak perempuan, saya kubur hidup-hidup. Waktu bikin lubang kuburannya, waktu dia gali lubang kuburannya, itu anak ngebersihin jenggotnya dari debu-debu, dari tanah-tanah, padahal dia sebentar lagi mau dikubur hidup-hidup. Nangis saya tidak apa ingat itu. Kebodohan. Karena belum datang Islam, saat itu belum kenal Islam dia. Lalu kemudian, kenapa kau tertawa? Kau tertawa? Aku tertawa karena aku ingat dulu di zaman jahiliyah. Aku punya di rumah patung Tuhanku yang aku sembah, aku buat dari coklat. Jadi patungnya di antara yang disembah, di antaranya terbuat dari coklat. Jadi aku gak punya makanan, aku lapar, aku makan Tuhan. Tadinya Tuhan disembah, tiba-tiba Tuhannya di dalam perutnya. Ketawa dia. Karena bodohnya, karena sebab apa? Belum kenal Islam, belum kenal iman, belum kenal tauhid. Bagaimana mungkin orang tua Tuhannya dibikin, kemudian disembah, kemudian dimakan? Jadi dia lebih kuat daripada Tuhannya kalau begitu. Itu karena jauhnya dari iman dan Islam. Maka Sayyidina Umar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat nikmat itu. Nikmat beriman ketemu Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Maka yang pertama kali tugas beliau, tugas Rasul adalah mensucikan kita dari kotoran kemusyrikan. Lalu setelah iman datang, bukan berarti hati kita setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat bersih, nggak ada sama sekali kotoran lagi selain. Masih ada kotoran-kotoran lain selain itu. Ada kotoran namanya kesyirikan, ada kebohongan, ada kotoran namanya riya, ada kotoran namanya sum'ah, ada kotoran namanya ujub. Dan di antara kotoran adalah tahqir ma'adzamullah, merendahkan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ta'zim mahaqqallah, dan mengagungkan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kotoran hati. Rasulullah bersihin itu semuanya dari hati para sahabat dan dari hati umat semuanya bagi yang ingin bersih. Satu di antara kejadian di mana menunjukkan bahwa Rasul mau membersihkan dari sahabatnya, bahwa yang kecil di mata Allah kecil, yang besar di mata Allah besar. Satu kejadian yang dialami oleh seorang Badui di zaman Rasul, datang dia habis sholat kayak begini, dari sholat datang kepada Rasulullah di sholat jamaah, datang kepada Nabi terburu-buru, kelihatan tergesa-gesa, ada sesuatu yang membuat dia begitu. Lalu oleh di hadapan Nabi tanya, kenapa? Apakah anda kehilangan sesuatu atau? Lalu dia dijelaskan, ya Rasulullah, anda baru saja kehilangan onta. Orang Badui kan kendaraannya dulu onta. Di zaman kita sekarang Badui baru berkembang. Di zaman di Hadramaut masih ada Badui. Kendaraannya bukan onta lagi, kendaraannya Land Rover. Kalau sekarang kan. Karena mereka hidupnya berpindah-pindah satu dengan yang lain. Di zaman Nabi kendaraannya onta. Dan kalau mereka punya kendaraan onta, berarti
hari segala bekal mereka, segala harta mereka itu ada di atas punduk ontanya. Dibawa kemana-mana dia pergi. Kalau ontanya hilang berarti harganya hilang. Mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah ada punya onta hilang. Lalu kata Rasul, setelah tahu bahwasanya dia tergesa-gesa begitu, tergobok-gobok gitu, nafasnya terengah-engah begitu, gara-gara diburu-buru pengen ngabarin bahwa ontanya baru aja hilang. Lalu Rasul katakan kepada sahabatnya, saya kira engkau begini itu baru saja ketinggalan takbiratul ihram setelah imam. Kata sahabatnya ini, Badui, "Hai Rasulullah, apakah takbiratul ihram setelah imam itu bersama imam itu lebih besar daripada onta saya dan seisinya?" Kata Rasul kepada sahabatnya ini, iya, bahkan lebih besar daripada dunia yang dipenuhi oleh onta semuanya. Kalau onta ini memenuhi dunia, maka takbiratul ihram yang ditinggalkan oleh seorang bersama imam itu masih lebih besar itu daripada kehilangan seluruh onta memenuhi dunia. Maka Rasul menanamkan di dalam kejadian ini tidak ada sahabatnya yang satu ini agar dia ta'zim terhadap yang diagungkan Allah. Allah mengagungkan takbiratul ihram bersama imam. Lalu Rasul menanamkan keagungan itu di hati sahabatnya di hadapannya. Di dalam satu riwayat dan satu hadis disebutkan tentang kedua rakaat subuh. Kata Rasul, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh yang disebut dengan sunnatul fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah, dunia dan seisinya. Siapa yang punya dunia dan seisinya? Sisi dunia apa sih? Minyak yang diperebutkan oleh negara-negara adidaya. Negara-negara adidaya di zaman kita sampai sekarang bisa bikin perang gara-gara yang merebutin minyak. Apalagi yang ada di dunia, di isi dunia ini, di bumi kita ini ada emas. Kita dengar berita beberapa waktu yang lalu di negeri apa itu tiba-tiba sungainya mengandung emas. Orang pada berbondong-bondong nyari emas. Itu sungai tadinya sepi, orang jadi ramai. Itu baru sedikit dari yang banyak yang Allah telah tampakkan. Kalau ada orang punya dunia dan seisinya, kita nggak bisa bayangin kayaknya siapa, hartanya seberapa banyak. Tapi Allah pengen dan Rasul pengen kita ngelihat dunia dengan akhirat, maka akhirat melebihi dari segalanya dunia yang dimiliki seorang. Maka Rasul katakan rakaatul fajri, dua rakaat sebelum fajar itu sebelum subuh, itu yang kita kenal dengan dua qabliyah subuh, dua rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa Rasul bilang begitu? Beliau pengen tanamin. Beliau pengen tanamin di dalam hati setiap umatnya bahwa perkara akhirat itu lebih besar bagaimanapun dari urusan dunia. Ini bagian daripada ta'zim ma'adzamullah, membesarkan apa yang dibesarkan dan mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu kejadian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah, dia bawa beberapa lembaran kitab Taurat. Kita tahu semua bahwa kitab yang disebut dengan kitab Samawi ada berapa? Ada 4. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini 4 disebut dengan kitab Samawi. Yang kitab yang datang dari langit, kitab datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu semuanya. Tapi yang dijaga kelestarian oleh Allah Ta'ala dan kesahihannya sampai akhir zaman cuma Al-Quran. Bagaimana Allah disebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kami yang menurunkan Al-Quran dan semuanya kami lah yang menjaganya, kata Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada jaminan untuk dijaga Allah sampai hari kiamat. Tapi Allah jaga Al-Quran. Sehingga dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, yang Al-Quran sama yang itu juga, Al-Fatihahnya begitu ya begitu. Qul huwallahu ahadnya begitu ya begitu. Qul huwallahu ahad berapa ayat Qul huwallahu ahad? Ada berapa? Qul huwallahu ahad atau sama dengan mulai bercampur lakukan 4. Zaman Rasul ada berapa? Ya 4. Ya.
Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. 3 ayat di zaman Rasul berapa? Ya 3 ayat. Al-Fatihah ya begitu, diawali dengan bismillah ya inna wallah. Nah, di zaman Rasul begitu juga. Enggak ada yang berubah sama sekali. Karena Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Nah, ini Sayyidina Umar datang kepada Rasul, dia bawa lembaran Taurat, kitab suci. Tapi ketika Rasul lihat di tangannya ada lembaran Taurat, mukanya Rasulullah parasnya langsung berubah. Yang tadinya cerah tiba-tiba langsung pucat. Yang tadinya kelihatan enak tiba-tiba langsung terlihat wibawanya kelihatan. Lalu dikatakan kepada Sayyidina Umar, apakah tidak cukup Al-Quran yang kami turunkan kepadaku, wahai Umar? Tidak cukup Al-Quran? Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, sumpah kepada dengan nama Allah, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kalau Nabi Musa sekarang masih hidup, kata Rasul di zamannya itu, kata beliau, kalau Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, lama wasi'ahu illa tibai, enggak ada pilihan buat dia kecuali ikut kepada saya. Bakal jadi umat saya kalau Nabi Musa masih hidup. Beliau pengen tanamkan pada Sayyidina Umar bahwa Al-Quran ini di atas segalanya, dia punya Quran cukup, udah gak perlu kitab yang lain. Makanya Quran disebut dengan muhaimin alal kutub, yaitu kitab yang mengayomi semuanya, semua kitab. Apa aja yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka disebut juga Al-Quran dengan nama Ummul Kitab. Fatihah namanya Ummul Kitab, Quran namanya Ummul Kitab. Itu ibunya dari semua kitab. Rasul tanamkan pada diri Sayyidina Umar lebih dari sebelumnya supaya lebih kebanggaannya terhadap Al-Quran kuat. Jangan sampai ditandingi dengan kitab-kitab yang lain, karena itu ada punya Al-Quran yang lebih dari segalanya. Nah, ini tugas dari Nabi Muhammad SAW, mengenyahkan penyakit-penyakit dalam hati yang diantaranya adalah mengagungkan yang dihinakan Allah dan menghinakan yang diagungkan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sekarang musim haji ini, dan antara musim haji. Maka tahun ini kita nggak ada haji, di banyak negara nggak ada haji. Kalau di musim-musim normal yang tahun-tahun dulu, ini udah dengar nih tetangga kita sebulan pergi haji. Teman kita sebulan pergi haji, berangkat ada kloter sekian. Karena ada lagi pandemi jadi nggak ada berangkat haji, dan pemerintah sudah putuskan bahwa tahun ini nggak ada yang berangkat haji. Nah, negara kita doang, tapi semua negara kecuali yang menjadi warga negara Saudi atau yang negara orang asing yang tinggal di sana. Di dalam mempermasalahan haji, dulu ada seorang ulama salaf, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami atau yang lain. Beliau di satu saat di musim itu pergi haji. Lalu di satu tempat yang namanya Mina, di hari Tarwiyah, beliau istirahat, menyandarkan dirinya di salah satu tempat di Mina. Kemudian karena lelah, beliau tidur. Di tidurnya mimpi melihat ada 2 makhluk di dalam mimpinya, putih bersih, bersinar. Lalu yang satu bilang kepada yang lain, "Hei," katanya, "tahukah engkau yang haji tahun ini yang diterima berapa orang?" Kata yang satu, "Nggak tahu." Ini dialog nih 2 makhluk dalam mimpinya beliau. Lalu dijawab lagi sama yang satu, yang tadi nanya, dia jawab, yang diterima oleh Allah dari yang pergi haji tahun ini cuma 6 orang. Kan yang pergi haji biasanya banyak sedikit. Banyak. Kalau di tahun-tahun kita yang normal ini bisa jutaan orang yang pergi haji. Di tahun-tahun di zaman beliau bisa ratusan ribu lah katakan. Ratusan ribu yang pergi haji diterima cuma 6
Lalu dijawab lagi sama dia sendiri, kata dia, ini 6 orang ini diterima hajinya gara-gara si fulan namanya Al-Iskafi tinggal di negeri Syam. Gara-gara dia 6 orang ini haji diterima. Lalu Allah Ta'ala dengan berkatnya terima semua hajinya orang-orang yang haji di sana. Berkat itu 1 orang tinggalnya di negeri Syam. Negeri Syam sudah masuk di Syria, sudah daerah sana. Lalu orangnya terbangun, orang alim soleh ini terbangun dan dia kaget. Allahu Akbar, yang diterima cuma 6 orang. Anda masuk 6 kan nih? Khawatir dia tidak termasuk orang yang 6. Lalu dia heran dengan orang yang disebut di dalam mimpinya itu oleh makhluk yang 2 makhluk itu. Si fulan namanya Iskafi, negeri Syam, tinggalnya gara-gara dia 6 orang tadi diterima Allah Ta'ala haji. Hebat betul orang itu. Lalu bergegas dia setelah haji selesai di Mekah, dia pergi ke negeri Syam. Ngapain? Nyari itu orang yang namanya Iskafi. Dia datang ke negeri Syam. Dia tahu negeri Syam luas. Dia cari-cari, ditanya-tanya. Setelah susah payah akhirnya ketemu di satu kampung. Masuk ke kampung itu, tanya fulan Al-Iskafi, kenal gak? Oh kenal. Itu rumahnya di sebelah sana, ditunjukin sama orang kampung. Dia datang. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama penghuni rumah. Keluar ada orang laki-laki. Ditanya, ini rumah fulan Al-Iskafi betul? Oh iya, saya sendiri. Saya mau bertamu. Silakan masuk. Cerita. Ngobrol-ngobrol. Ditanya. Beliau nanya kepada penghuni rumah, tuan rumah. Ente gak haji tahun ini? Katanya. Ada Iskafi itu tuan rumah bilang, kepengennya sih begitu, tapi takdir Allah Ta'ala belum izin. Kenapa emang? Ceritanya panjang. Anda punya banyak waktu untuk dengar cerita panjang ini. Ceritain deh. Maka dia pun cerita kenapa tahun itu dia gak pergi haji, padahal dia pengen banget pergi haji. Di cerita anak ini kerjaannya tiap hari jadi tukang sol sepatu. Kita lihat yang kalau kadang-kadang kampung kita ada orang jual apa ya, mikul itu sol sepatu, betul-betul orang yang sepatunya rusak, nggak ada rusak. Anda kerjaannya itu kerjaan itu. Pagi ada berangkat, pulang ada sore ada pulang. Dan setiap hari dari penghasilan sol sepatu itu Anda sisihin dikit, Anda tabungin buat Anda pergi haji. Kalau di kita ada tabung baru pergi haji. Ini contoh sepatu. Disisihin setiap yang masuk tadi tiap hari buat pergi haji, tabung dikit-dikit. Tentunya bertahun-tahun itu lama. Setelah beberapa tahun dan alhamdulillah tahun ini, kata beliau, tahun ini udah cukup tabungan Anda untuk pergi haji, makanya mau pergi haji dan niat orang tahun ini pergi haji. Terus kenapa gagal? Kata si tamu, orang alim. Ada ceritanya waktu satu saat anak pulang dari kerjaan, lalu ada dengar tetanggaannya yang dekat rumah, anaknya pada nangis, seorang janda, pada nangis anak kecil. Lalu anak pulang ke rumah. Sampai rumah kebetulan istri lagi hamil, ngidam. Gak lama kemudian istri ngomong, "Bang," dalam bahasa kita deh, "Bang, nyium bau sate, dia pengen banget makan sate." Namanya orang ini ngidam. Karena tetangga sebelah yang tadi Anda lewatin, yang anaknya pada nangis, dia sedang bakar sate, sedang bakar daging, baunya jadi kecil ke rumah. Istri kepengen lagi ngidam. Kata istrinya, datangin datang tetangga minta satu sup, pengen banget. Ya, mau nggak mau berangkat atau dalam tetangga. Dalam orang-orang kita dulu bilang kalau orang kita dari benar namanya, karena anaknya iluran. Dia pergi ke rumah tetangganya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, atau begitunya. Keluar ibu setelah saya.
Lalu kata ini orang, malu gak malu dah, ibu, istri saya lagi ngidam di nyium bau sate dari sini, boleh nggak minta tusuk aja? Kata gitu. Kata si ibunya, kalau halal buat kamu saya kasih. Loh, kok begitu? Iya, kalau halal buat dia sendiri, anak kasih. Berapa yang mau anak kasih kalau halal? Emang bagaimana kalau halal? Diceritain sama ibu itu. Anak ini janda, warisan dari suami anak udah banyak yang kepake dan sekarang udah habis buat makan sehari-hari. Anak-anak tadi masih kecil-kecil, anak-anak pada nangis dari kelaparan karena belum makan dari pagi. Dia kan pulang sore tuh, karena belum makan dari pagi katanya. Aku keluar rumah untuk cari makanan, tapi nggak ada yang bisa dimakan. Sampai kemudian aku lihat di pinggir jalan ada bangkai kambing, Lalu aku pulang ke rumah setelah membatin dalam hati aku bilang, semoga Allah telah halalkan bangkai kambing ini buat kami. Sampai kelaparan ini udah nggak tahan, anak-anak sudah nangis kelaparan, saya nggak punya makanan apa. Lalu dia pulang ke rumah ambil pisau, diambil itu daging kambing yang nggak dibelatungin, diambil sedikit demi sedikit, bawa pulang ke rumah, lalu dipanggang untuk dimakan sama anak-anaknya. Darurat, nggak ada makanan, kayak kelaparan. Maka setelah diceritain sama ibu itu, baru ibu itu paham kan sekarang kenapa ya kalau dia bilang kalau halal buat ente silakan makan. Si tetangganya ini, si SKV ini, tukang sol sepatu ini, ketika mendengar keadaan ibu-ibu dan rumah tangganya dan anak-anaknya yang masih kecil kelaparan sedang ada tetangganya, nggak tega melihat itu keadaan. Terbuka hatinya untuk menolong si ibu. Dia pulang ke rumah setelah dia pamit sama si ibu itu. Apa yang dilakukan ketika pulang ke rumah? Tabungan yang bertahun-tahun ditabung, diambil semuanya lalu dikasih ibu itu supaya tidak kelaparan. Begitu hadiah dari kami, pakai buat makan sehari-hari. Diceritain begitu, ini orang alim berpaham. Pantes, kata orang alim ini. Pantes, kenapa ya kata tuan rumah yang tukang sol sepatu? Anda ini baru pulang haji, Anda baru kerja ibadah haji. Anda sedang tidur di Mina, kecapean, ketiduran di situ, lalu ada ngimpi, diceritain ngimpinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima orang-orang haji itu gara-gara ente. Subhanallah. Dia nggak pergi haji, tetapi pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Karena dia nolong itu orang yang banget butuh dengan bantuan berupa uang, berupa makanan. Ketika dia lihat tetangganya kesulitan, kemudian ditolong. Sultan ekonomi ditolong, dan semua pahala ibadah haji Allah Ta'ala kasih buat itu orang. Padahal tidak pergi haji. Sama dengan kisah Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham di satu tahun pergi haji, ikut bersama rombongan yang lain. Orang kayak sekarang kita kalau berapa ini kan rombongan. Kloter pertama, kloter kedua, dulu pun begitu, walaupun gunakan onta mereka. Pergi bersama rombongan kampungnya untuk pergi haji ke Mekah, menuju Mekah. Jadi Ibrahim bin Adham ketika di pinggir jalan, lalu beliau singgah di tengah perjalanan, beliau singgah. Ketinggalan dengan rombongan, sehingga beliau jalan sendiri. Lalu ketemu dengan satu rumah yang cukup jauh dari perkampungan yang lain. Ketika beliau mampir di situ untuk minta sedikit air, didapatkan bahwa ini rumah ternyata milik orang miskin, kekurangan makanan, kekurangan ini, kekurangan itu. Imam Ibrahim bin Adham dengan sigap kemudian diberikan bekalnya yang dipakai, yang disiapkan untuk pergi haji di tahun itu, kemudian dikasih orang tua ini yang miskin, lalu dia pulang kembali ke kampung. Jadi pergi haji. Rombongan yang dipergi sama dia yang jalan duluan, dipikir Imam Ibrahim bin Adham datang belakangan.
di rumah lagi nggak jadi pergi haji. Dia pulang lagi ke rumah karena semua berkahnya dikasih kepada orang miskin tadi. Sampai musim haji selesai, orang-orang kampung pada pulang ke kampung yang pergi haji. Bagaimana dari adat dulu sampai sekarang, bahkan sunnah Nabi, kalau ada orang pergi haji, sunnah kita tengokin. Apa yang kita tengokin bagi orang